Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk hari ke-10 terakhir di bulan suci Ramadan. Di mana di hari-hari inilah kita akan mengetahui bagaimana kualitas puasa kita dan kualitas keimanan kita. Jika semakin baik ibadah kita sehari-hari di akhir-akhir ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwa keimanan kita dan ibadah puasa kita semakin meningkat. Dan alhamdulillah di akhir-akhir bulan ini kita mendapatkan kesempatan untuk dididik dan dibina langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan Ramadan itu sendiri mempunyai beberapa istilah. Di antaranya adalah syahrut tarbiyah dan syahrul maghfirah, yaitu bulan pendidikan dan bulan ampunan. Jadi di bulan ini selama 1 bulan penuh kita dididik, dibina dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengendalikan diri, untuk bisa menahan diri, untuk bisa mengontrol dari kemauan kita, kemudian juga bisa mengontrol pandangan kita, pendengaran kita, pikiran kita, dan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Dari menahan makan, minum, dan syahwat pun itu akan membuat kita bisa menahan dari hal-hal yang tidak baik, bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak baik. Karena di sana ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan adalah apa yang kita butuhkan, sedangkan keinginan adalah atas dasar nafsu. Dan keinginan tidak ada batasnya. Semakin dituruti terus akan semakin bertambah, dan semakin bertambah. Itu adalah keinginan. Dan di bulan inilah kita dilatih untuk mengontrol itu semuanya. Kalau kita lakukan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan perintah-perintahnya, serta menjauhi segala larangan-larangannya, maka kita akan mendapatkan sebuah gelar yang istimewa, ataupun gelar yang mulia, yaitu gelar takwa. Dan ini yang menjadi tujuan daripada ibadah puasa, supaya kita menjadi seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi untuk memperoleh ini kita harus sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menjanjikan beberapa janji terhadap orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menjadikan kemudahan dalam urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajrahu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menutupi dan menghapus dosa-dosanya dan melipat gandakan pahalanya. Itu adalah janji-janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan masih banyak lagi janji-janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa.
Dan ini bisa didapatkan dengan berpuasa dengan benar. Selain daripada itu, orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, puasa bisa menghapus dosa. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, puasa bisa menghapus dosa. Dosa-dosa yang telah lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan syarat puasa yang kita lakukan adalah imanan atas dasar iman. Kalau puasa yang kita lakukan atas dasar yang lain, niat karena yang lain, maka puasa kita tidak akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan juga ihtisaban, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri dari kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan, apakah itu kesalahan dari mata kita, pendengaran kita, ucapan kita, ataupun pikiran kita, hati kita, dan tingkah laku kita. Kalau kita sudah evaluasi diri, mencari kesalahan kita, kemudian kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mengampuni. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Dan ini justru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Setiap orang pasti punya salah. Dan yang terbaik adalah orang yang punya salah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan puasa ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk bisa meraih itu semuanya. Dikarenakan seseorang melakukan ibadah itu atas motivasi berbagai macam motivasi, sehingga kualitas ibadah puasa seorang pun akan berbeda-beda. Ada yang kurang, ada yang baik. Bahkan Imam Al-Ghazali membagi tingkatan ibadah puasa itu menjadi 3 macam. Yang pertama adalah puasa umum. Puasa umum adalah puasanya orang biasa atau orang awam, di mana puasa ini hanya menahan makan, minum, dan syahwat. Sedangkan dia tidak mampu menahan anggota tubuhnya untuk berbuat dosa. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasa khusus, yaitu puasa yang dilakukan dengan menahan makan, minum, syahwat, dan bisa mengontrol, mengendalikan anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Pandangannya, pendengarannya, ucapannya, pikirannya, bisa dikontrol dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah puasa khawasul khawas, yaitu puasa super khusus atau yang paling khusus. Dan ini selain yang disebutkan di atas, dengan cara mengendalikan hati, bisa mengontrol hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja, di mana saja, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terlepas untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dzikrullah. Inilah tingkatan yang paling tinggi, dan ini biasa dilakukan oleh para nabi, para aulia, dan bisa jadi para hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan daripada ibadah itu semuanya, sehingga puasa kita tidak sia-sia. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.